Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, satu sukacita kita bisa beribadah bersama-sama. Kita sudah masuk kepada bulan April. Amin. Dan ini bukan gurauan, bukan April Mop, tapi ini April sungguh-sungguh April ya. Saya tadi lihat Pak Rebi welcome itu betul-betul saya sangat kagum dari bawah loh. Orang sangat antusias, sangat energetik. Hampir lupa welcome pria ilahi dan wanita Allah. Welcome buat pria ilahi dan wanita Allah yang beribadah bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya tahu teman saya ini dia lupa karena apa? Orang lupa karena ada lupa diri, dia nggak lupa diri. Dia lupa karena dia lagi paling berbahagia antara kaum bapak-bapak dalam pelayanan ya. Saya kok jadi berat hati saya. Anak-anak dia sudah steady kemarin. Wah, luar biasa. Aldi sudah steady, Rainer sudah steady, ntar Indah lagi juga sudah steady. Luar biasa Pak Rebi ini. Tolong jangan lupa sukses fee-nya Pak ya buat saya. Ya, kita sebagai satu keluarga semangat ya kepada Songmin dalam menciptakan lagu Rumah Kita. Luar biasa. Hampir saya menyanyikan Rumah Kita. Hampir saya menyanyi lagu itu, ternyata bukan. Itu lagu dunia itu sebenarnya lagunya. Dan saya mau welcome kita semua. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Engkau, atas kasih Engkau, atas pengorbanan Engkau, atas semua hal yang telah kami terima, keselamatan, sehingga kami bisa berada di sini, beribadah, memuji, dan membesarkan nama Engkau. Bapak, kami berdoa, kiranya hidup kami juga senantiasa bisa bertumbuh dalam kami mengenal Engkau, bahkan terutama bertumbuh dalam memiliki hati Engkau, dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Biarlah firman Tuhan yang kami pelajari pada minggu pagi hari ini bisa membantu kami untuk makin hari makin mengenal Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema jemaat di bulan April adalah mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita betul-betul looking forward sebagai murid Tuhan, kita diingatkan untuk memiliki hati seperti Tuhan, mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Diambil daripada Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, cerita tentang Sakeus. Sakeus itu seorang yang sangat tinggi orangnya. Menurut guru sekolah minggu, cerita kepada anak guru KKK, cerita kepada anak-anak, jadi begini nak, waktu Tuhan Yesus lagi berjalan di Jericho, tiba-tiba dia lihat Pak Win sementara manjat pohon. Dan murid-murid sekolah minggu berkata, bukannya Sakeus. Guru bilang sebentar. Kemudian Yesus berkata, Win, turun, itu bukan tempat kamu, tempat Sakeus. Sakeus, nah kamu kata Sakeus katanya. Nah, kita tahu cerita ini cerita yang luar biasa, dan kita dari sekolah minggu kita juga belajar. Sakeus seorang yang mungkin di mata orang pada masa itu punya struggles, karena dia seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Dan pemungut cukai kayak sekarang tuh orang pajak, plus orang accounting, plus preman jadi satu kalau zaman sekarang. Jadi bayangkan orang Ambon, nah itulah kayak gitu. Cepat bayar, sampai pukul-pukul meja. Oke, dengan wajah tampang dibuat seram seperti begitu ya. Jadi orang tidak suka, apalagi pada zaman dahulu, dia bekerja untuk pemerintah Romawi untuk tarik pajak daripada orang. Dan kalau orang tidak mampu bayar, tak peduli dia kaya, miskin, dia akan ambil, dia akan taksir ini barang berapa, dia ambil, dia jual. Kalau kurang dia ambil lagi, sisa dia balikin. Jadi benar-benar suatu profesi yang orang sangat tidak suka. Dan waktu dia menemukan Yesus datang, Alkitab menceritakan dia berlari-lari karena dia tidak bisa melihat, saking dia ya deskripsinya pendek orangnya. Oke, ini bukan membuli, Lukas tidak membuli, Lukas mendeskripsikan sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Kemudian dia lihat sepohon ara dan dia memanjat pohon itu. Kemudian Tuhan lihat dia, Tuhan bilang, Sakeus kamu turun. Dan hati dia begitu luar biasa. Dia bilang, saya kalau ada buat orang susah saya akan, atau menyusahkan orang, atau menipu orang, saya akan balikin semua harta saya. Saya akan jual kasih bagi orang miskin. Dan tanpa teguran, tanpa challenge firman Tuhan, dia sendiri sudah menyatakan keputusan dia untuk bertobat. Makanya Tuhan bilang begini, hari ini dia ini adalah anak Abraham. Dan kemudian kalimat kata-kata, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menarik adalah dalam Injil Lukas, kata-kata hilang itu tidak ditemukan dalam surat-surat yang lain. Lukas adalah seorang penulis yang latar belakang seorang yang non-Yahudi.
dipercaya. Dan dia yang menulis kitab Kisah Para Rasul, dan tujuan Lukas menulis adalah untuk memberitakan kabar baik kepada kita semua orang-orang non-Yahudi ini, bahwa keselamatan telah terbuka bagi kita semua. Makanya pesan the lost itu sangat penting. Dan Lukas secara spesifik menulis tentang ilustrasi perumpamaan Tuhan Yesus, Lukas pasal 15. Seperti kayak gini, Lukas 19 merupakan wujud daripada pengajaran Yesus di pasal ke-15. Dia berbicara tentang perumpamaan yang hilang. Ada 3 yang hilang. Yang pertama adalah domba hilang. Dan kita tahu domba hilang menurut saya karena seperti kalau kita buat menjadi manusia ceritanya, maka kasusnya adalah orang yang ignoran. Dia tidak mau terlalu peduli soal pengetahuan firman Tuhan. Dia tidak mau tahu tentang firman Tuhan. Dia hanya ikut-ikutin aja. Akibatnya dia menjadi terhilang. Yang kedua adalah koin yang hilang. Koin yang hilang menurut saya menggambarkan adalah si pemegang koin, dia yang lalai, koin tidak bisa berjalan. Jadi dia lalai, imprudent. Kemudian anak yang hilang menyatakan seorang yang memang dia mau pingin berontak aja, insurgent. Jadi dia datang dan dia mau berontak, dia pingin saya mau sendiri, I want to do my own life. Itu adalah perumpamaan di pasal Lukas pasal 15. Kalau saya bisa gambarkan dalam presentasi matematika, gambar saya ini kurang bagus. Anak saya berkata, ganti gambarnya. Udahlah, anak saya suka betul sebelum saya kasih presentasi, saya cek, Dik, gimana? Oh, fontnya kurang, fontnya harus konsisten. Ini nggak boleh, ini font kok berubah-berubah, nggak boleh begitu. Jadi inilah presentasi saya. Secara matematika, ada namanya 10%, ada namanya 1 dibandingkan 10, dan kemudian ada 1 dibandingkan 2. Nah mungkin menurut kacamata saya, ini pemikiran saya aja, spekulasi saya aja, bahwa orang yang hilang menurut matematika ini adalah 1 dibandingkan 100, nggak banyak. Tetapi dikatakan yang lalai 1 dibandingkan 10. Tapi yang pemberontak setengah daripada orang memberontak kepada Tuhan. Oke, tetapi kalau kita bandingkan ceritanya, ketika yang domba hilang ditemukan, dikatakan sorga bersukacita. Ketika koin hilang ditemukan, malaikat bersukacita. Sementara ketika anak yang hilang, bapaknya yang bersukacita. Kelihatannya core-nya ya, malaikat, heaven, kemudian angels, kemudian the very core adalah the father yang bersukacita. Mungkin pemikirannya adalah yang paling memberontak, itu yang paling sukar dimenangkan. Waktu dia kembali itu, the joy to go to the core, the fathernya, yang bahkan bersuka cita. Maybe, I don't know, ini kan cuma perumpamaan. Tapi menarik adalah, Lukas 19 yang tadi adalah merupakan semacam bukti daripada pengajaran Yesus di Lukas pasal yang ke-15. Mari kita pelajari Alkitab kita. Lukas 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, perhatikan baik-baik, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dia bukan cuma menemukan domba, Alkitab berkata dia taruh di bahunya. Emang domba berapa beratnya? Kalau domba masih kecil mungkin bisa dia handle, tapi kalau domba udah lebih besar, itu kan juga berat. Dan bayangkan selama Alkitab tidak menjelaskan berapa jarak antara dia pergi dengan lokasi awalnya. Alkitab tidak jelaskan. Mungkin dekat, tapi bagaimana kalau jauh? Dan Alkitab menceritakan hatinya adalah dia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga setelah berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat ini kan sebenarnya, kan orang sering fokus kepada satu orang, betul kan? Orang lupa bahwa Yesus lagi sinis kepada 99. Satu ini lebih bagus dia hilang, memang ketahuan dia hilang, daripada 99
yang merasa dia tidak hilang, maka tidak butuh pertobatan. Tuhan lagi sinis kepada 99, bukan kepada satu. Aku berkata lebih besar sukacita daripada 99 orang yang benar, yang tidak memerlukan pertobatan. Jangan-jangan kita di sini merupakan bagian daripada 99% itu. Yang kita merasa kita sudah benar sebagai murid Tuhan dan we don't need to repent anymore. Jangan-jangan. Makanya lebih jelas kelihatan, satu yang hilang, udah jelas clear kelihatan kan? Daripada sekian ribu orang dalam ruangan, but we never know tentang ourselves. Apapun itu, kita balik kepada yang Tuhan ingin sampaikan. Dikatakan dia membawa di atas pundaknya. Ini maknanya bisa banyak sekali, brothers and sisters. Maknanya bisa dia sangat peduli kepada domba itu. Dia care kepada domba itu. Atau mungkin masalah orang itu dia pikul jadi masalah dia. Saya nggak tahu. Bisa saja begitu ya. Tetapi pesannya adalah bahwa si gembala itu sangat sayang kepada domba itu. Bahkan ketika dia menemukan, dia tahu mungkin dombanya capek berjalan selama berkilo-kilometer. Dia takut mungkin dombanya kalau jalan lagi mungkin cedera. Jadi dia memikul domba itu supaya berjalan sampai ke tempat dan dia bersuka cita karena itu. Hati yang ingin disampaikan dari Lukas pasal 19 adalah harusnya hati yang kita sebagai murid Tuhan punya ketika kita mau mencari dan menyelamatkan jiwa yang hilang. Saya mau kasih ilustrasi, brothers and sisters. Kalau domba hilang baru 1 hari, masih bisa kelihatan. 1 tahun. Tapi bagaimana kalau hilang di atas 5 tahun? Ini domba di atas 5 tahun. Bisa nggak mengenali domba 5 tahun? Can you recognize? Kalau kita ketemu domba itu kita pikir harimau, bukan harimau. Kita pasti tidak mengenal. Mungkin Tuhan pakai istilah domba hilang untuk menggambarkan bahwa ketika disciple sudah hilang, mungkin sudah tidak kelihatan bentuknya seperti begini lagi. Mungkin. Waktu kita tidak benar hidup kita, lama-lama kita mungkin seperti begini, tidak kelihatan bentuknya dibandingkan dengan domba yang asli bentuknya. So hari ini brother sister, makanya Tuhan bilang lebih bagus 99, satu daripada 99. Jangan-jangan kita merupakan bagian tanpa terasa wajah kita adalah wajah manusia. Secara spiritual kita seperti domba begini yang sudah tidak berbentuk sama sekali. Dan ini tidak bisa berjalan loh. Mereka menemukan domba ini setelah hilang di Australia. Oke, dan mereka menemukan seperti, jadi dia sudah tidak, domba itu kenapa harus ada temannya? Karena harus dipotong bulu-bulunya. Kalau tidak seperti gini, kalau seperti gini, jadi begini bentuknya. Oke, so ada banyak sekali yang Tuhan ingin sampaikan secara metafora kepada kita. Tetapi mari kita kembali kepada hati kita. Inilah sikap hati kita waktu kita membantu orang-orang yang hilang karena mereka ignorance. Mereka anggap mereka tidak terlalu tertarik kepada pengertian firman Tuhan. Hari ini banyak orang yang lebih fokus kepada berkatlah, fokus kepada pengajaran-pengajaran yang very shallow, tetapi tidak pada kedalaman firman Tuhan, sehingga orang memiliki pengertian yang sangat dangkal terhadap firman Tuhan. Nah seperti inilah yang gampang menjadi hilang. Dan sikap Tuhan yang Tuhan mau ajar atau yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah kita harus begitu peduli sampai kita bisa keluar tinggalkan zona kenyamanan kita untuk kita mencari domba-domba seperti begini. Kalau kita datang tempat kebaktian, kita ikut PDA, ikut PDG segala macam, kita tidak memahami bahwa ada yang hilang di luar. Kita mau comfort dengan apa yang kita punya, tetapi tidak mau peduli dengan apa yang Tuhan mau kita kasih dalam hidup kita sebagai seorang murid Tuhan. Jadilah kita seperti begini. Ia rela kehilangan seekor di antaranya. Dia pergi meninggalkan 99 hanya untuk cari yang satu itu. Dia betul ngerti maksudnya, dia sangat care kepada satu. Kalau 2 hilang dia akan cari 2. Kalau 3 hilang dia akan cari 3. Tetapi sebegitu pentingnya sampai titik ekstrim 1 dibandingkan 100, 1 Tuhan peduli. Hati yang mungkin Tuhan mau kita punya. Yang kedua adalah sikap kita mau mencari adalah jangan cuma kita pergi bicara, kita itu namanya coba namanya. Tetapi dikatakan dia pergi mencari sampai menemukan. Mengerti maksudnya? Sampai menemukan. Dan ini
Problem dari kita sebagai murid Tuhan, yang kita kehilangan our spiritual fruit dalam hidup kita, karena kita hanya mencoba mengundang orang. Kita mencoba, tetapi kita tidak mencari sampai menemukan. Kemudian dikatakan dan bahwa ia telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Perhatikan baik-baik, sudah taruh di atas bahu, tidak terbeban, tapi dia gembira melakukannya. Menunjukkan bahwa dia itu melindungi domba itu, dia sayang kepada domba itu. Bukan pekerjaan sebagai seorang gembala, tetapi di dalamnya, di luar adalah gembala sebagai pekerjaan, tapi dalam hatinya, betul dia adalah seorang gembala. Dia rela untuk membawa domba itu, carry domba itu. Apakah hati itu juga kita punya? Jangan-jangan kita hanya berada pada 99 yang comfort, kita kumpul ramai-ramai 99 orang, kita fellowship, brother sister, halo, kita datang PDA, PDG, kita kumpul tiap tahun, jumlahnya 10, tahun kedua jumlahnya 10, tahun ketiga jumlahnya 10, tahun keempat makin berkurang jadi 9, jadi 8, jadi 10 lagi. So that is our ministry. We are comfort dengan orang-orang kita punya. To the point, sampai kita lupa bahwa ada satu yang hilang loh. Yang kita, Tuhan mau kita itu betul mau bahwa yang kelihatan bukan cuma nama kita, seperti gembala itu pekerjaannya, tetapi gembala yang dia punya itu juga merupakan dirinya. Bukan pekerjaan, tapi juga dirinya. Dia adalah gembala dan dia cari sampai menemukan karena dia peduli dan dia mau protect gembala itu. Amin. Yang kedua, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Tuhan Yesus mempergunakan kebiasaan orang Yahudi sehari-hari untuk menggambarkan ilustrasinya. Kalau orang Yahudi menikah, mereka bisa menaruh semacam ada 10 koin di sini, juga mereka jadikan kalung di leher mereka. Itu adalah pemberian daripada ibu mertua. Kalau orang Chinese kan sanji namanya, betul ya? Kalau sana mereka apa? Sanji, betul kan? Ya oke. Tahu salah saya. Dan gitu Lili ketawa lagi, salah ngomongnya. Bahasa Mandarin salah-salah lagi, sok tahu di depan kita. So, dia taruh, jadi kasih 10 koin kepada calon menantunya pada acara pertunangannya. Karena Yahudi tunangan juga menikah. Kemudian pesta pernikahan fase yang kedua. Menantu itu, dia tiap hari, itu koin itu berisi bisa nama dari anggota keluarga atau lambang daripada keluarga itu. Dan setiap hari si mempelai perempuan calon itu harus menggosok koin itu. Jadi waktu dia datang ke acara pertemuan, itu koin harus menyala semenyala-menyalanya. Semakin shining koin itu menunjukkan bahwa menantu saya ini tanggung jawab luar biasa, menantu saya ini. Semakin menyala koin itu, menantu ini dia pekerja keras, dia tiap hari. Ini menantu sayang kepada keluarganya, dia sayang pada suaminya, dia bertanggung jawab. Itu pesannya. Nah bayangkan, sekarang 1 koin hilang. Dia datang, mertua perhatikan. Cuman 9, 1 di mana? Dan kamu tahu, kalau itu terjadi, itu bisa batal pernikahan. Karena dianggap menantu tidak becus. Dan kalau tidak becus mengurus koin ini, bagaimana mengurus suami saya? Yang namanya Rebi Walandau itu. Anak saya itu maksudnya kan. Gimana mengurus anak saya dengan segala macam keunikannya? Itu dia maksudnya. Sebagai orang Yahudi, koin itu bukan cuma sekedar koin biasa. Represent the character daripada yang megang koin itu. Mewakili keseriusan dia karena dia menggosok itu koin tiap hari sampai koin itu shining. Menunjukkan bahwa dia itu cinta kepada suaminya karena perasaan cinta itu dia curahkan dalam bentuk menggosok koin itu. Sambil mengingat calon suami nanti, dia gosok itu koin. Oke. Cynthia lihat wajah Rebi sambil ingat, gosok itu koin lagi. Kalau Rebi lagi marah-marah, ditekan ke koin lebih kencang lagi. Udah balik koinnya sudah nggak ada bentuknya, datar permukaan koinnya. Saking marah dia. Tetapi juga menunjukkan respect kepada keluarga daripada suaminya, calon suaminya. So imagine jika itu hilang.
the attitude yang perempuan itu punya adalah dia desperate. Dia harus temukan koin itu, kalau enggak batal pernikahan. Dia harus temukan koin itu karena di mata mertua dia akan disebut wanita perempuan tidak bertanggung jawab. Dia harus temukan koin itu karena kalau tidak nanti dibicarakan oleh orang di belakang-belakang. Dia harus temukan itu supaya orang tahu bahwa dia itu cinta kepada suaminya. Dan dia harus temukan koin itu, bukan cuma temukan tapi buat itu menyala, bersih, terang, bersinar. Menunjukkan bahwa dia itu sayang kepada suaminya. Sikap yang Tuhan mau kasih kepada kita, brother sisters. Kenapa kita mau cari jiwa hilang? Karena kita desperate. Mungkin besok orang itu mati. Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk bertemu orang itu lagi, mungkin. Makanya kita desperate untuk cari. Karena dikatakan bagi wanita itu pernikahannya bisa batal. Kalau kita adalah murid Tuhan pada waktu itu, kita jadi ngerti kenapa setelah kisah para rasul, setelah Pentakosta, mereka menyebar ke orang gila. Karena mereka remember, itu harus desperate. Besok orang mungkin mati. Itulah sikap mereka. Yang kedua adalah dia menggunakan lampu dan dia pakai pakai sapu. Dia menyalakan pelita dan menyapu rumah. Dia gunakan semua tools yang dia punya, pengetahuan, kepintaran, posisi, jabatan. Dia use every tool untuk menangkan orang. One of my regret adalah, salah satu penyesalan saya adalah saya meninggalkan pekerjaan sebagai dosen. Saya nggak bilang saya menyesali itu, maksudnya begini. Kalau saya bisa stay couple of years, berapa banyak mahasiswa yang saya bisa pergunakan my position sebagai dosen untuk mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi murid Tuhan. Hari ini kalau kita adalah bos di perusahaan, use that position sebagai tools untuk menangkan orang. Kalau kita adalah atasan di perusahaan, use that tool untuk menangkan orang. Karena Tuhan mau kita mengerti bahwa ketika ini yang Tuhan ajarkan, dia pakai pelita, dia pakai sapu, dia pakai tools untuk mencari itu. Kita seorang guru, use that tools. Seorang dosen, use that tools untuk menangkan orang. Kita siapapun kita, seorang perwira dalam ketentaraan, seorang apapun kita, kalau kita punya posisi, punya pengaruh, gunakan kesempatan itu. Kita seorang influencer, artis, gunakan kesempatan itu, karena itu yang Tuhan mau. Because we are desperate. Yang ketiga adalah, dikatakan dia mencari dengan teliti, semua pesan sama. Dia search dengan cermat sampai menemukannya. So do we have the heart itu? Apakah kita memiliki hati seperti yang Tuhan mau kita punya waktu berhubungan dengan mencari jiwa yang hilang? Menarik, ini cuma satu cerita. Waktu kita perhatikan kedalamannya, so amazing. Cara Tuhan membuka pikiran daripada murid-muridnya. Dan semoga juga membuka pikiran kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Menarik ya. Kalau anak minta, ya kita tahu lah dalam tradisi Yahudi kalau minta harta sebelum bapak meninggal kan seperti kayak, "Pak, lu mati aja cepat supaya saya mau dapat bagian saya." Kan kurang ajar kan? Sebenarnya kalau kita baca kan kelihatan sederhana, tapi dalam budayanya, dalam konteks budayanya, ini kurang ajar. Datang pada bapak, "Pak, cepat-cepat mati dong. Supaya harta saya mau pakai, saya mau ambil harta yang jadi hak saya." Haknya dari mana? Dari Hong Kong. Ambon. Lalu ayahnya membagi-bagikan kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, si anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya. Bayangkan ya, beberapa hari kemudian. Kalau kita punya harta, mobil, rumah, tanah, dalam berapa hari dijual, berarti dia jual berapa harga? Dia sudah jual setengah harga dari harga pasaran. Orang tua udah keringatnya setengah mati ya. Tiba-tiba anak jual harta, bapaknya kaget. Gila, setengah harga dijual. Setengah harga dijual. Ini kan kurang ajar. Mungkin, pokoknya yang penting gua mau jual, terus dia pergi negeri yang jauh, dia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Intensinya udah kelihatan.
Ini kalau tipe insurgent, yang tadi pemberontak itu adalah I don't care. Dia nggak peduli tentang orang tua, nggak ada namanya rasa takut sama orang tua. Nggak ada namanya rasa hormat sama orang tua, apalagi sayang kepada orang tua, nggak ada. Sama juga anak-anak yang sudah lama berjemaat. Saya kasih tahu begini ya. Ini kebetulan ada teens, ada kan? Teens. Orang tua kamu banyak kekurangan. Seperti saya juga, orang tua saya banyak kekurangan. But you have to respect their faith. Kalau mereka tidak menjadi murid, mungkin mereka jadi the worst father ever, the worst mother ever. Mereka akan jadi orang tua yang parah separah-parahnya. Dan mereka take a stand bagi iman mereka dengan semua kekurangan mereka sebagai orang tua. But you don't judge dengan mereka dan kekurangan mereka. Tapi tidak lihat begitu banyak perubahan yang mereka telah lakukan dalam hidup mereka. Dan lebih parah adalah you judge their faith kayak, murid kayak begitu. Ini adalah tipe anak pemberontak. Dia nggak ada respect, nggak ada hormat, nggak ada takut, apalagi kasih. Kepada nilai-nilai hidup, nggak ada dia bicara nilai hidup. I just want to enjoy my life. Dalam kehidupan dia, terserah mau apa, orang mau ngomong apa, dia bilang gue nggak punya perasaan sama sekali, no sense at all. Itu adalah tipe insurgent, pemberontak. Kita lanjut. Setelah dihabiskannya semuanya, hartanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Bukan memperbaiki namanya meralat, ini enggak, melarat. Kalau perbaiki, ralat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Kasihan sekali nasibnya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Bagi insurgents, bagi kita yang tipe insurgents, saya kasih tahu ada konsekuensinya. Bukan berarti Tuhan desain kesusahan. Ada konsekuensi yang dihadapi daripada anak itu. Ada 4 level kesulitan dihadapi. 4 level of difficulties. Level pertama adalah hilang sumber hidup. Telah habis semua hartanya. Nggak tobat, oke, naik level kedua. Hilang dukungan komunal. Kalau nggak punya uang, minta-minta orang kasih kan? Sekarang orang juga susah makan. Dia semua dikatakan ada bencana kelaparan. Nggak mau tobat, level ketiga, hilang harga diri. Bekerja sebagai penjaga babi pada masa itu, berarti kamu telah melacurkan rohani kamu. Kamu tidak lagi anggap tentang nilai-nilai spiritual kamu, bahkan nilai diri kamu sudah tidak ada harganya kalau kamu orang Yahudi. Karena pada masa lalu dianggap itu hewan yang tidak benar, yang haram. Sekarang halal sahalalnya. Wajah-wajah ini semuanya pemakan ini, termasuk saya juga. Oke. Setelah itu hilang semuanya. Dikatakan dia mau makan makanan babi pun gak bisa. Hilang semuanya. Itu adalah 4 level kesulitan yang anak itu hadapi. Baru kemudian dikatakan when he came to his senses. Baru datang sense-nya, akalnya. Dalam bahasa Inggris, lalu ia menyadari keadaannya. When he came to himself. Terjemahan Modern English Version. Dalam terjemahan Complete Jewish Bible dikatakan at last, akhirnya he came to his senses. Setelah semua kesulitan itu baru dia bilang, aduh gue bodoh banget ya. Jangan-jangan kita jadi begitu. Aduh. Dan ini yang terjadi. Tetapi menariknya adalah begini, mari kita lihat sikap daripada bapaknya. Waktu anak minta warisan, bapaknya kasih loh. Bapaknya gak bilang, kamu masih muda tidak mengerti tentang penderitaan. Bapaknya kasih loh. For me, dia trust God luar biasa.
Kalau ini ilustrasi kepada manusia ya, kan orang juga bisa bawa cerita ini kepada hati Bapa. Saya hanya fokus pada hati manusia di sini. Tetapi juga dia percaya bahwa ada proses Tuhan bagi anak-anak itu. Di mana dia wait for God's help. Dan yang ketiga adalah dia tetap mengasihi kelihatan. Ketika anaknya datang, dia lari dengan bersuka cita. Dia celebrate. Tidak mengurangi rasa kasihnya kepada tipe itu, insurgent itu. Sama juga mungkin dalam ministry, dalam pelayanan. Ada juga tipe-tipe begini, betul kan? Yang betul-betul counter attack, yang apa-apa harus dilawan segala macam. Entar doktrinal lah, tentang behavior lah, segala macam. Bisa protes dalam segala hal. We harus keep loving them. Seperti hati daripada Bapa itu. Nah ya, yang menarik adalah di sini. Pasal selanjutnya. Dikatakan, aku akan bangkit kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Perhatikan baik-baik. Terjemahannya dia berubah ya. Dari bapa menjadi ayahnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu anak itu berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, perhatikan ya, dia tidak konfrontatif kepada anaknya. Dia nggak bilang bahwa saya tuh bilang apa? Hah? Waktu kamu pergi, saya tahan hati saya loh. Saya udah pasti nih, kamu sifat kamu tuh begini nih, pasti nih kamu akan kelaparan, kamu akan susah kan? Sekarang percaya saya kan? Bukankah itu kita? Orang tua kan, kalau anak salah kan? Bapak sudah bilang apa? Sudah saya bilangin kan kemarin-kemarin kan, kamu aja nggak dengar orang tua bicara. Enggak. Dia langsung bicara kepada hambanya. Dia kasih bahasa kasihan, dia bilang kepada hambanya. Dia nggak perlu bilang bahwa I love you pada anaknya. Mungkin itu bisa break anaknya punya hati. Dia bilang buat anaknya begitu pada hambanya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. The best. Pakaikanlah itu kepadanya. Dia bahkan respect dan hormat anaknya. Merinding saya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Kalau kamu jadi anak yang bandel seperti begitu, your father memperlakukan kamu seperti begitu, what will you say kepada bapak kamu? I know dia bapak yang sayang sama saya. Sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Amazing. Menurut saya ini menggambarkan sifat yang seharusnya disciple kita miliki waktu kita deal dengan orang-orang dekat sama kita. Waktu they have the time struggles in their spiritual life. Disciples, orang-orang dalam grup kita, keluarga kita, waktu mereka bergumul dalam iman mereka. Mereka berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada apa yang kita punya. Tapi hati kita seperti begitu. Walaupun di bagian lain orang juga ingin menggambarkan cerita sebagai sifat daripada Allah Bapa kita di sorga. Waktu kita bantu mereka, orang-orang yang rebellious, kamu harus betul-betul punya yang namanya hati untuk kenal Bapa kamu. You have to know who's your father. Kalau tidak, you will not be humble untuk itu. Untuk orang itu bisa bertobat, dia harus datang kepada bapaknya dan harus akui kesalahannya. Itu adalah sikap hati yang benar yang harus dimiliki. Selanjutnya, ceritanya nggak selesai masalahnya. Dan kita tahu bahwa ketiga yang hilang itu salah ilustrasinya karena ketiganya ditemukan. Betul atau tidak? Domba ditemukan, koin ditemukan, anak ditemukan. Nah inilah sebenarnya Lukas 15 ini sebenarnya pesan bagi bangsa Yahudi adalah yang terakhir, ilustrasi terakhir ini. Di ayat yang ke 20-26.
Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Wah, ada pesta nih. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Maka jawab hamba itu, adikmu, saya yakin pasti excited ya, adikmu telah kembali dan Allahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia telah mendapatnya kembali dengan sehat. Very positif. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Karena lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab, ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Belum pernah aku melanggar satu perintah Bapak. Aku udah jadi murid sekian puluh tahun, saya nggak pernah buat masalah. Kamu suruh saya ke sana, saya pergi. Kamu suruh saya ke situ, saya pergi. Saya nggak pernah tidak obey. Pernah ketemu disciple seperti begitu? Aku tidak pernah langgar perintah. Tetapi kepadaku belum pernah kamu ucapkan terima kasih kepada saya pun kamu berat. Memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ini pekerja keras luar biasa. Tetapi baru saja datang anak bapak yang telah memborkan harta kekayaannya bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Dia intensi dia kencang banget. Maka bapak menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Mungkin itu perasaan kita juga ya. Kita lihat orang bertobat, kita apa tobatnya itu? Kita ngukur pertobatan orang. Dia masih begitu kok. Dan ada juga orang menaruh standar pertobatan berdasarkan standar kita yang kita punya. Kalau orang belum 1, 2 belum bisa dibaptis loh. Dari mana ayat Alkitab bicara aturan di situ? We make so difficult sampai kita seperti orang Farisi. Bawa jalan keselamatan banyak susah buat orang. Rokok, saya to the point. Saya tanya, sebelum tahun 1800 rokok salah atau tidak? Nggak ada salah, karena orang nggak ngerti rokok itu merusak kesehatan. Sampai ilmu kesehatan menemukan rokok itu melanggar kesehatan, baru jadi peraturan, jadi dianggap berdosa. Saya nggak bilang merokok boleh ya, this not my point. Tapi kalau orang kedapatan merokok, itu kayak dia lagi bercabul sama perempuan. Dan kita bilang, gila dia merokok men. Pikiran cabul kita nggak bilang, gila pikiran cabul men. Merokok kita bikin seperti dosa yang tingginya sampai menyentuh langit. Standard of righteousness. Jangan-jangan kita seperti anak yang sulung ini. Yang kita menaruh pertobatan sebegitu hebat, sampai kita lupa siapa diri kita sebelumnya. Perhatikan. Ini adalah pesan kemudian yang paling penting. Sebenarnya ada yang tidak sadar dia hilang. Yaitu adalah orang yang terpenjara. Incarcerated. Dia tidak sadar dia terpenjara. Kalau tadi kan ignorant, memang dia tahu, memang dia tidak tahu. Ada lagi yang imprudent, dia lalai. Insurgent yang berontak, ada lagi yang memang dia terpenjara. Apa yang dia terpenjara? Mari kita lihat. Dia terpenjara dengan standard of righteousness, tidak ada kasih karunia. Orang bertobat bagi dia, dia terpenjara dengan aturan-aturan, dia terpenjara dengan ya dan tidak. Dia terpenjara dengan segala macam peraturan, tapi lupa bahwa di balik semua itu ada grace-nya Tuhan bagi tiap orang. Bahkan waktu Paulus menulis surat kepada Timotius, Paulus bilang begini, Allah itu yang menginginkan semua orang diselamatkan. Semua manusia diselamatkan. Itu adalah hati Allah. Kalau Tuhan ingin semua diselamatkan, saya tidak bilang bahwa kalau gitu kita turunkan standar. Tetap standar kita punya tetap sama. Tetapi cara kita melihat orang harus ada belas kasihan. Sombong rohani. Baru saja anak bapak memboroskan harta bersama pelacur-pelacur. Saya pemimpin di sini.
Dan kita anggap semakin tinggi jabatan kita dalam gereja, kita anggap semakin rohani lah kita melihatnya. Bertahun-tahun aku melayani Bapa, dianggap dengan melayani Bapa dia selamat. Banyak orang kan gila, gue sudah nyanyi dalam pelayanan gereja, gue kayak Tuhan itu punya jalur tol bagi saya sendiri, saya berdoa Tuhan dengerin saya sudah jadi ushering, saya sudah bahkan jadi pendeta, dipikir dengan pendeta itu kayak jalur tol khusus. Nanti maksudnya bebas hambatan, semuanya bahkan tol nggak bayar, semua lancar. Inilah sikap hati orang itu, dia pikir dia selamat. Tapi dia tidak memiliki apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid Tuhan. Maka kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan gembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Menarik adalah Yesus stop kalimat itu, dia tidak cerita what happened kepada anak sulung itu. Dia nggak cerita. Tapi kalau saya lihat, ada lagi yang dia tidak punya. Adalah dia tidak kenal bapaknya siapa. Bertahun-tahun dia bersama-sama dengan bapaknya. Tapi dia nggak ngerti bapaknya siapa. Itu kan harta sudah dibagi 50-50, ngerti nggak maksudnya? Kan dari awal anaknya datang, mari kita bagi harta. Ya harta sudah dibagi, bahkan sekarang harta itu sudah bukan punya bapaknya lagi. Karena segala harta bapaknya jadi milik dia sekarang. Tapi untuk sembelih aja dia ketakutan. Menyembelih domba itu kan punya dia, mau sembelih 10-100 urusan dia. Dia tidak kenal bapaknya siapa. Dan bahkan dia tidak memiliki karakter bapaknya. Ketika orang bersukacita, ada yang hilang, dia lihat. Nggak ada sukacitanya. Sementara seluruh cerita tentang yang hilang tadi, diakhiri dengan sukacita gembala, sukacita perempuan, sukacita bapa, dan sorga. Malaikat bersukacita. Ini kalau saya sebut namanya religious lost. Orang yang bergereja, tetapi tidak kenal siapa bapaknya. Orang yang bergereja aktif dalam pelayanan, tapi tidak terpatri dalam karakternya. Hanya kelihatan dalam bentuk pekerjaan dan pelayanannya, but not in his or her character. Perumpamaan yang hilang daripada Lukas pasal ke-15. Semoga bisa membantu kita semua memiliki hati yang sebagaimana Tuhan mau kita miliki. Ketika domba yang hilang, Tuhan berkata kita harus cari sampai menemukan. Ketika koin yang hilang karena kelalaian, kita harus cari sampai ketemu, pakai semua alat kita bisa menemukan, cari sampai menemukan. Ketika anak yang hilang, si pemberontak, we have to trust God. We have to also have our spiritual battle juga untuk bisa mendoakan orang-orang supaya mereka bisa kenal dan kesempatan mereka diubahkan oleh Tuhan. Yang tidak sadar dia hilang. Yang terpenjara, incarcerated. The Bible give no solution. But mungkin Tuhan mau kita juga mendoakan kepada mereka. Mungkin Tuhan mau kita lihat satu sama lain, seperti kita bicara tentang komunitas. Dan kita help one another. Supaya kita tidak menjadi orang yang pikir kita selamat. But actually maybe not. Maybe. So I live with this question. Jangan-jangan kita adalah the crowd yang keempat. Coba kita periksa diri kita. Coba kita ambil waktu. Dan kita mempelajari firman Tuhan. Menanyakan kepada orang-orang yang mengajak kita bergereja. Supaya mungkin kita bisa menemukan jawaban. Am I saved or not? Semoga Tuhan dipermuliakan, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih untuk kebaikan Engkau, untuk kasih Engkau, untuk pengorbanan Engkau. Terima kasih untuk memberikan kepada kami firman Engkau, supaya kami bisa mendapatkan pengertian. Tidak saja pengertian, tetapi hati yang benar. Sehingga kami mau memiliki hati seperti Engkau. Bantu kami untuk memiliki hati seperti Engkau, yang mau mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pertama-tama berterima kasih pada Pak Pendeta Frankie. Saya duduk di sana tadi.